Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adli, peserta Latsar CPNS tahun 2023 Kabupaten 50 Kota. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi berakhlak, yaitunya tentang kompeten. Pengertian tentang kompeten dalam konteks ASN. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkan dalam kinerja. Sesuai peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi meliputi yang pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat yang maksud di sini adalah masyarakat majmuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, pasal 210 sampai dengan pasal 211, 12, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang kedua, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Yang ketiga, bersama dengan lembaga pengembang kompetensi yang independen. Selanjutnya, dalam pasal 214 peraturan pemerintah yang sama dijelaskan bahwa pelaksanaan pengembang kompetensi teknis dilakukan melalui jalur pelatihan. Yang kedua, pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembang karir. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dapat dilakukan secara berjenjang. Yang keempat, jenis dan jenjang pengembang kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. Yang kelima, pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Yang keenam, akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN. Sementara itu, pengembangan kompetensi untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 peraturan yang sama diatur sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional dilakukan melalui jalur pelatihan. Yang kedua, pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembang karir. Yang ketiga, pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenis dan jenjang pengembang kompetensi fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Yang terakhir, pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN. Pengembangan kompetensi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan peraturan nomor 49 tahun 2018 dalam pasal 39 diatur sebagai berikut. Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. Yang kedua, setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. Dan yang terakhir, dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 40 diatur lebih lanjut, yaitu pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Yang
Yang kedua, pelaksanaan pengembangan kompetensi dikecualikan bagi P3K yang melaksanakan tugas sebagai JPT utama tertentu dan JPT Madya tertentu. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi diatur lebih lanjut dengan peraturan lembaga administrasi negara. Dengan demikian, pengembangan kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi dasar dalam proses pengembangan kompetensi dalam lingkungan pekerjaan. ASN pengembangan dapat dilakukan dengan pendekatan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Yang kedua, hak pengembang kompetensi. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan 24 jam bagi pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan ini tentu saja relevan utamanya dalam menghadapi dinamika lingkungan global dan kemajuan teknologi informasi yang berubah dengan cepat, sehingga pemutakhiran kompetensi ASN menjadi sangat penting. Sesuai Permenpan RB tahun nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu kompeten secara teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dalam ketentuan tersebut, kebutuhan kompetensi untuk masing-masing jabatan telah ditentukan standarnya, yang dalam hal ini menjadi fondasi dalam penentuan berbagai kebutuhan pengelolaan kepegawaian, antara lain pengembang kompetensi pegawai. Hak pengembangan tersebut meliputi pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Untuk menentukan kebutuhan pelatihan ASN, perlu dilakukan pemetaan kebutuhannya. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, dapat dilakukan dengan mengumpulkan data seperti dengan memanfaatkan indeks profesionalitas, asesmen kompetensi manajerial, yaitu metode assessment center atau metode lain yang sesuai, seperti survei atau focus group discussion. Selanjutnya, dari hasil pemetaan tersebut dapat diidentifikasi metode pengembangan yang sesuai dengan kesenjangan atau gap kebutuhan masing-masing pegawai, baik klasikal maupun non-klasikal. Akses pengembangan kompetensi secara luas dapat memanfaatkan kemudahan teknologi dalam pelaksanaannya. Akses pengembangan baik melalui e-learning dan instrumen lainnya yang mungkin pelatihan dapat dilakukan secara efisien dan menjangkau ASN yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Perlunya kemudahan dan kemudahan akses pengembangan kompetensi tersebut diperlukan sesuai dengan hak pengembangan kompetensi bagi setiap ASN. Sekian dari saya mengenai topik kompeten. Untuk saran dan masukannya mengenai modul kompeten ini ialah angka lebih baiknya jika modul ini dibuat lebih seperti mind map-nya atau PowerPoint-nya, dan sehingga setiap peserta pelatihan selanjutnya lebih mudah memahami dan menangkap poin-poin dan maksud dari modul ini. Sekian dari saya, terlebih terkurang mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.